Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa, Ketua Kelompok dari Kelompok 5, ingin mempresentasikan peran kepolisian. Nama saya Sapna, saya akan membacakan peran kejaksaan. Dan nama saya Sri Mulyati, ingin membacakan peran hakim. Nama saya Inaya, saya ingin membacakan peran advokat. Nama saya Jusyanti, saya ingin membacakan peran KPK. Pengertian kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dasar hukum kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini mengatur sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Wewenang dan tugas kepolisian. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengadakan penghentian penyidikan. 4. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dasar hukum kejaksaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat menjadi KKN. Tugas dan wewenangnya. 1. Melaksanakan penuntutan. 2. Dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Peningkatan hukum masyarakat. Peran hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. 1. Hakim agung. 2. Hakim peradilan. Hakim konstitusi. Tugas dan wewenang. 1. Mengadili perkara menurut hakim dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. 3. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. 4. Jujur, tidak memihak di sidang pengadilan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Jasa hukum yang diberikan advokat meliputi 1. Membersihkan konsultasi hukum, 2. Memberikan bantuan hukum, 3. Menjalankan kuasa, 4. Mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain. Sebelum undang-undang advokat diundangkan, yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dasar hukum. Menurut Undang-Undang tentang Undang-Undang advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti posisi dan jaksa dengan keadilan tersangka atau terdakwa yang lemah. Wewenang dari advokat adalah kewenangan advokat sebagai penegak hukum. Ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum KPK.
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Tugas KPK: 1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 2. Melakukan tindakan-tindakan penegakan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK: 1. Mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.